Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Paramita. Saya Rizka Indriani. Saya Lydia Julian Cintani. Saya Cindy Aprilia Faiza. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil UTS kami, yaitu analisis ABC dari manajemen operasional. Yang pertama ada analisis ABC. Analisis ABC merupakan metode pembuatan grup atau penggolongan berdasarkan peringkat nilai tertinggi ke terendah. Nah, tujuan analisis ABC adalah untuk membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan. Fungsi analisis ABC ini untuk membagi persediaan ke 3 kelompok besar, yaitu kelompok A, B, dan C. Selanjutnya di sini kita ada soal penentuan kelas. Di soal kita ada itemnya secara acak. Di sini kita susun berdasarkan presentasi dolar tahunan. Presentasi jumlah dolar tahunan nanti didapat dari jumlah dolar tahunan. Cara cari yang pertama yaitu rata-rata persediaan dikali dengan harga per unit. 300 dikali 4. Hasilnya 1.200 itu masuk ke jumlah dolar tahunan. Nah, setelah kita cari semuanya dan ditotalkan menjadi dapatnya 2.921. Nah, untuk mencari presentasi jumlah dolar tahunan, 1.200 dibagi dengan 2.921, dapatnya 41,1%. Nah, untuk mencarinya sama semuanya dibagikan dengan 2.921. Hasil dari presentasi jumlah dolar tahunan sebesar 100%. Nah, untuk pembagian kelasnya 41,1% ditambah dengan 35,7%. Sama hasilnya 77% itu termasuk kelas A. Untuk pembagian kelas ini kita menggunakan metode Heiser dan Rieder, yang mana kelompok A ditentukan dengan mencakup 70% sampai 80%. Nah, untuk kelas B dari 5% sampai 25%. Sedangkan kelas C hanya sekitar 5%. Nah, dapat kita lihat di sini bagian kelompok A itu hanya ada 2 item. Kelompok B ada 5 item dan kelompok C ada 4 item. Total dari keseluruhannya 100%. Selanjutnya yaitu penentuan kelas jika item 1289 mengalami peningkatan biaya per unit sebanyak 1,2%. Di sini yang berubah hanyalah harga per unit dari item 1289. Cara untuk mencari agar mendapat 1,99 ini adalah harga sebelumnya yaitu 1,97 dikalikan dengan 1,2%. Lalu hasil tersebut ditambahkan ke harga sebelumnya yaitu 1,97%, sehingga didapatkan hasil 1,99%. Hal ini yang berubah hanyalah jumlah dolar tahunan dan hasil total jumlah dolar tahunan yang sebelumnya hanya 2.921 menjadi 2.931,6. Untuk mencari presentasi jumlah dolar tahunan sama seperti yang dijelaskan di atas tadi, begitu pula dengan kelasnya. Selanjutnya, penilaian kinerja rantai pasokan. Yang pertama, pendekatan aset terhadap inventory. Inventory atau inventarisasi adalah istilah untuk barang tersedia, dijual dan bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Nah, inventory ini merupakan salah satu aset terpenting dalam bisnis karena perputaran inventory merupakan salah satu sumber utama perolehan pendapatan dan pendapatan selanjutnya bagi pemegang saham perusahaan. Inventory ini diklasifikasikan sebagai aset lancar di neraca perusahaan dan berfungsi sebagai penyangga antara produksi dan pemenuhan pesanan. Penerapan pendekatan aset terhadap inventory menggunakan beberapa cara. Yang pertama, buat catatan terperinci dan forecast agar ada data akurat terkait input juga output stok barang. Yang kedua, buatlah kode untuk tiap item dan cara penyusunan barang di gudang, dipisahkan tiap kode atau per itemnya. Yang ketiga,
Pisahkan stok baru dan juga stok lama. Yang kedua, pendekatan benchmarking. Perusahaan melakukan benchmarking untuk membandingkan proses dan kinerja internal dengan praktik terbaik yang ada di eksternal perusahaan. Proses benchmarking secara umum mencakup yang pertama, identifikasi area perbandingan, yang kedua, menentukan pihak yang menjadi benchmark, yang ketiga, pengumpulan data dan informasi, yang keempat, analisis data, yang kelima, tindakan. Akhir yaitu pendekatan model SCORE. SCORE adalah model yang dikembangkan oleh Supply Chain Council. Model SCORE memiliki fungsi untuk mengukur atau meningkatkan kinerja total dari rantai pasokan perusahaan. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena dapat mengintegrasikan semua proses bisnis, benchmarking, dan analisis praktik bisnis terbaik ke dalam kerangka kerja supply chain. Metode EOQ. Metode EOQ berusaha mencapai tingkat persediaan secara seminim mungkin dengan mengutamakan biaya rendah dan mutu yang lebih baik. Keuntungan penerapan EOQ bagi perusahaan dalam mengurangi biaya penyimpanan, penghematan ruang, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat persediaan yang menumpuk sehingga mengurangi resiko terbuangnya bahan baku. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menghitung EOQ. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan atau disebut dengan H. Biaya penyimpanan mengacu pada total biaya penyimpanan persediaan. Meminimalkan biaya persediaan adalah strategi manajemen rantai pasokan yang penting. Yang kedua yaitu permintaan tahunan atau disebut dengan D. Permintaan tahunan, dengan melihat data pesanan historis, Anda dapat menentukan berapa banyak produk yang Anda jual dari tahun ke tahun. Yang terakhir yaitu biaya pemesanan atau disebut dengan biaya penyiapan. Biaya ini dilakukan dengan basis per pesanan dan termasuk biaya pengiriman dan penanganan. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.